Ini 8 tips yang bisa aku bagikan buat kalian entrepreneur muda. Pertama adalah target market. Ini penting karena menurutku banyak yang masih salah menentukan target marketnya gitu. Target market ini menurut aku fondasi yang sangat dasar untuk bisnis kita, entah itu produk, entah itu jasa. Jadi target market ini mencakup siapa yang akan kita targetkan. Ya iyalah namanya target market ya kan. Jadi kita harus punya klasifikasi kira-kira target market kita itu bagaimana. Target market ini nggak bisa banyak lapisan, kamu nggak bisa menjurus ke banyak target market, dan nggak bisa rentang umurnya nggak bisa panjang. Nah biasanya rentang umur itu menurut aku yang paling strategis tuh 5-10 tahun, bisa lebih bisa kurang tergantung kamu juga sih, tapi menurutku paling idealnya 5-10 tahun rentangnya ya. Misalnya kamu dari umur 20 sampai 30 gitu, atau 30 sampai 37 gitu. Biasanya mereka punya banyak persamaan gitu. Kalau terlalu jauh umurnya, persamaannya lebih sedikit. Kamu harus mengenali target marketmu. Caranya gimana sih? Bisa aja kamu menganalisa sendiri atau adakan survei. Kira-kira hobi mereka apa ya? Mereka lebih cenderung membeli produk yang seperti apa gitu. Jadi kamu analisa dulu target marketmu. Target market itu penting dan kamu tidak bisa mencakup semua target market, semua lapisan status ekonomi, dari yang berpenghasilan berapa ya yang beli produkku gitu. Oke. Yang kedua adalah marketing dan branding. Marketing dan branding sekarang itu luar biasa berpengaruh. Banyak orang menyepelekan marketing. Banyak orang nggak terlalu berani naruh banyak modal di marketing karena memang marketing itu gambling sih. Kita belum tahu strategi marketing itu berhasil atau enggak. Misalnya aku mau nyewa selebgram yang mahal banget, belum tentu setelah dia endorse produk aku itu produk langsung hype, belum tentu. Tapi kan jangan sepelekan marketing, karena misalnya uangnya lebih baik aku pakai untuk improve barang ini, untuk improve tempat dan sebagainya. Nggak juga gitu. Kalau kamu punya tempat bagus, kalau kamu punya produk bagus, target marketmu juga sudah ada nih, tapi marketingmu salah gitu, promosimu nggak tepat gitu ke target marketnya, nggak ngena gitu, itu juga pengaruh. Jadi marketingmu juga kamu membangun relasi ke customermu, ke targetmu. Jadi jangan takut kasih diskon, kasih giveaway, itu jangan takut. Oke, marketing itu penting. Dan juga branding. Branding ini apa sih? Kalau kamu mikir McD, pasti kamu sudah ada ingatan kan, kira-kira warna apa sih yang cenderung ke McD, rasanya bagaimana, harumnya gimana, harganya bagaimana. Itu semua kan hasil dari branding gitu. Kamu udah bisa kan bedain KFC, McD, apalagi Texas, I don't know. Jadi nggak hanya ayam, jual ayam. Kalau kamu belum mampu branding, sewa orang, cari orang untuk nge-brandingnya. Aduh, aku nggak usah kesan, menimbulkan memori. Kayak cafe atau I don't know, restoran. Kamu berhasil membuat mereka datang ke tempat kamu. Itu sudah checklist pertama, berhasil nih buat mereka datang. Checklist kedua, apa yang membuat mereka datang lagi? Itu pasti adalah impression. First impression mereka gimana? Itu yang dibangun melalui branding. Bedanya Zara, Cotton On, Pull & Bear, tahu bedanya apa kan? Kalau kamu masuk ke Zara, otomatis warnanya lebih kemana sih? Lebih ke monokrom, lagu-lagunya bagaimana? Itu semua membuat tanpa sadar itu memberikan efek kesan buat kita gitu. Cara kita penilaian. Nah, penilaian. Kita tanpa sadar kita menilai gitu. Dari harganya, dari aromanya, itu semua tanpa sadar kita menilai. Logo itu penting, nama itu penting, slogan penting, packaging penting. Selanjutnya adalah manajemen kru. Pada akhirnya kamu akan punya partner, kamu akan punya kru. Nah, bagaimana cara memanfaatkan ya, menggunakan kru ini seoptimal mungkin. Jadi kamu nggak mengeksploitasi mereka, tapi mereka juga optimal bekerjanya buat kamu. Menurutku asas yang paling penting digunakan yaitu adalah asas kekeluargaan. Karena kalau dia cuma kerja buat kamu, ke kamu cuma uang, maka
hasilnya akan beda kalau misalnya dia nge-treat kamu seperti keluarga, itu seperti ada ikatan, ada bonding itu antara pekerjaan dengan kamu. Jadi timbul rasa respect gitu. Jadi mereka kerja, jadi banyak banget jadinya. Jadi mereka kerja ke kamu juga beda, hasilnya beda. Mereka nge-treat kamu, mereka akan lebih banyak improvisasi, kesadaran dirinya akan lebih tinggi, dan hasilnya akan lebih baik, percayalah. Keempat adalah inovasi, karena perubahan itu adalah hal yang abadi. If you don't change, you die. Itu pepatah yang bilang, orang ya, I don't know siapa yang bilang itu. Inovasi, perubahan itu penting. Belajar dari kesalahan, belajar dari orang lain juga, bahkan musuhmu. Sebagai entrepreneur, kita nggak bisa buta informasi. Kita harus selalu update. Kira-kira isu apa yang lagi hangat sekarang, kira-kira barang apa yang bisa membantu kita, teknologi apa yang barusan keluar yang bisa bantu kita. Selalu cari informasi, selalu bertambah, gak akan ada matinya itu. Itu selalu nambah. Yang kelima adalah data. Kenapa aku bilang data itu penting? Banyak orang yang mau buka bisnis itu jarang memikirkan masalah data ya. Data itu data apa aja sih? Selain data keuangan, data absen, data keuangan, data stok, itu penting caranya kamu mendatanya. Data yang kamu gunakan ini bisa juga kamu analisa lagi. Kenapa ya Desember tanggal segini penjualan kita segini? Kenapa ya Januari tanggal segini penjualan kita segini? Jadi dari data itu kamu bisa menentukan banyak hal, mengubah strategi, inovasi, marketing, branding, apa kesalahan, apa kelebihan, apa yang jadi hits gitu dari data. Kamu jual mie ayam aja, mau buka mie ayam, hari ini kejual berapa mangkok? Kalau aku punya 10 bungkus garam, kira-kira habis dalam berapa minggu? Itu data. Kamu bisa menentukan probability, kemungkinan. Jadi dari data ini kamu bisa minimalisir kesalahan. Di hari ini tinggi, di hari ini rendah, di jam ini tinggi, di hari ini rendah. Kamu bisa nentuin kira-kira di jam ini aku akan keluarkan apa gitu, kira-kira di hari ini aku akan ngapain gitu. Itu kan strategi marketing lagi kan, itulah gunanya data. Oke? Kalau mau jadi besar, olah data yang benar. Bisnismu harus punya dasar. Menurut aku ini bagus sih, itu quote yang bagus banget dari Itaewon Class. Nonton ya, Itaewon Class. Bisnis itu harus punya dasar, harus punya visi misi, target, harus punya goals. Goals itu apa sih? Kita mau buka bisnis, di tahun keberapa kita akan untung, di tahun keberapa kita akan punya cabang, kamu mau berapa keuntungannya bulan ini, tahun depan kamu mau berapa pegawainya, itu goals. Kamu harus berprinsip gimana, kamu harus punya SOP yang bagaimana, itu semua adalah dasar. Jadi negara kita aja punya dasar ya kan, apalagi bisnis kita harus punya dasar, karena dasar itu yang menentukan banyak hal. Itu akan jadi motivasi kamu, itu yang akan kamu pegang selama kamu membuka bisnis itu. Ketujuh adalah koneksi. Koneksi ini bukan hanya akan membantu kamu, tapi juga akan memberikan kamu pengalaman, informasi yang akan berguna banget buat bisnis kamu. Koneksi apapun itu. Jadi perbanyaklah Jadi perbanyaklah kawan, jangan lawan. Karena koneksi menentukan prestasi. Terus yang terakhir, doa. Dan tidak merugikan orang lain. Kalau kamu punya saingan, jangan dijatuhkan dengan cara-cara kotor, tapi bersainglah secara sehat. Namun aku sendiri, uang keuntungan itu gak segala-galanya. Aku gak masalah kalau rival aku lebih hebat dari aku, kalau memang benar strateginya lebih bagus atau dia lebih keras kerjanya gitu, gak masalah. Dari dia aku bisa belajar lagi, aku bisa bangkit lagi. Bukan dengan memberikan hal-hal yang tidak sepatutnya dilakukan gitu. Maaf ya, dari tadi cetek-cetek, kebiasaan aku cetek-cetek. Dan doa, jangan lupa berdoa teman-teman. Kekuatan doa itu luar biasa, dan Tuhan itu luar biasa. Jadi jangan mengandalkan kemampuan diri sendiri, jangan merasa hebat, jangan merasa sombong,
tetap rendah hati, karena semua rezeki itu dari Tuhan, akan kembali ke Tuhan juga. Itu aja 8 tips dari aku. Mungkin kamu punya pendapat sendiri atau informasi lain, bisa dibagikan juga di kolom komentar. Ayo berbagi pengalaman, karena ilmu yang kamu bagikan itu gak akan habis kok. Kamu bagiin ilmu gak akan habis, malah akan bertambah. Okay, thank you for watching.